warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kali ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Kampungku. Bersama saya Ruby Vidya dan saya Adelia Fadila. Dan saudara, hingga saat ini sudah hampir 100 desa yang ada di Sumatera Selatan telah kami kunjungi. Beragam aktivitas mulai dari potensi UMKM, kemudian keunikan daerah telah kami hadirkan ke layar kaca Anda. Dan tentunya bagi pemirsa yang kampungnya ingin diekspos atau terdapat rekomendasi ya untuk kampung-kampung yang akan diekspos pada program Kampungku, jangan lupa hubungin di nomor di bawah ini. Nah, benar sekali Adel. Nah, kali ini kita langsung saja nih Adel. Kita akan berkunjung ke Kota Palembang. Kota Palembang, ada apa sih Ruby kira-kira di Kota Palembang? Kira-kira kalau Adel sendiri mendengar Kota Palembang tuh apa yang terpikirkan? Kota Palembang itu biasanya kuliner. Kalau enggak wisata bersejarahnya. Nah, kira-kira kita akan berkunjung kemana nih? Kali ini bukan kuliner dan juga bukan dari wisata Adel. Tapi melainkan ini keunikan ataupun UMKM dari masyarakat, tepatnya itu di Kelurahan Kuto Batu atau di Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang. Karena di sini masyarakatnya itu melakukan kegiatan yaitu dengan meracik sendiri jamu, atau kampung ini sendiri dikenal dengan Kampung Jamu Adel. Wah, keren banget tuh Ruby. Ngomong-ngomong kalau soal jamu kayaknya keinget deh masa-masa kecil, waktu kecil tuh suka banget tuh minum jamu, apalagi beras kencur. Wah, sama Adel, favorit berarti banget itu semuanya ternyata pernah minum jamu pasti ya masih betul. kecil. Nah, pasti pemirsa di rumah sudah penasaran kan? Ini dia liputannya untuk Anda. Sejumlah lukisan mural menyambut dan menjadi tanda bahwa kita sudah sampai di Kampung Jamu. Terletak di RT 16 di Lorong Bintara, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang. Penanda lain bahwa kita berada di Kampung Jamu adalah dengan dijumpainya tanaman toga di beberapa sudut rumah. Tanaman toga ini sengaja ditanam sebagai bahan baku jamu, minuman tradisional yang diyakini khasiatnya untuk mencegah dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di kampung ini terdapat komunitas perempuan yang berprofesi sebagai pembuat sekaligus penjual jamu. Mereka menjajakan jamu sejak pagi, mulai pukul 6 sampai dagangannya habis. Menggunakan sepeda, kendaraan bermotor roda 2. Tetapi ada juga yang menjajakannya dengan cara digendong keluar masuk kampung. Iya, suka dukanya ya kalau jualan laris ya suka. Kalau jualannya sepi ya agak itu. Iya, kan enggak tentu Pak jualan tuh, kadang ada sepinya, ada ramenya gitu. Jam 6:15 ke Perumnas, daerah Perumnas pokoknya. Jamu hasil olahan kaum perempuan di Kampung Jamu juga ditampilkan dalam berbagai kegiatan di tingkat Kota Palembang. Bahkan dihadirkan sebagai minuman alternatif pada acara pernikahan. Para perempuan pembuat jamu ini umumnya berasal dari Jawa. Dengan pengetahuannya meracik berbagai bahan rempah, mereka menggeluti usahanya. Rupiah demi rupiah mereka kumpulkan untuk menghidupi keluarga, bahkan menyekolahkan anak-anak sampai menjadi sarjana. Beras kencur ya hangat. Oh, jahe nggih, jahe merah nggih. Sejarahnya adalah dari dulu memang di sini memproduksi jamu dan perjualan jamu sudah lama Pak, sekitar puluhan tahun ada mereka di sini, ada yang sudah 15 tahun, 20 tahun jualan jamunya. Jadi kebetulan di tahun 2021 kemarin kita ada lomba untuk UP2K dan Kampung Kreatif, di mana kita mengangkat UMKM di sini. Yang kita angkat adalah jamu. Karena di sini kita membentuk komunitas ini berdasarkan banyaknya penjual jamu di sini. Jadi di dalam satu RT ini sendiri ada 23 orang yang memproduksi jamu. Kalau untuk pendapatan dengan penjualan jamu ini, alhamdulillah mereka sudah bisa membantu para suaminya dan keluarganya untuk membiayai sekolah,
rumah dan keperluan rumah tangga lain. Alhamdulillah mereka sudah bisa untuk support dengan dari penjualan jamu ini. Kampung Jamu dinobatkan pemerintah Kota Palembang sebagai kampung kreatif. Pada tahun 2021 menjadi juara Harapan 1 dan juara 2 Kampung Kreatif pada tahun 2022. Wah Ruby, ternyata memang Kampung Jamu ini sangat kreatif ya, apalagi jamu yang diproduksi itu ternyata dari tanaman toga yang ditanam oleh masyarakat di kampung itu sendiri. Betul sekali Adel. Jadi secara tidak langsung ibu-ibu rumah tangga yang berada di kampung ini itu tidak hanya melakukan kegiatan sebagai ibu rumah tangga, tapi juga melakukan kegiatan untuk meracik jamu sehingga dapat menambah potensi dari pun desa tersebut. Dan juga membantu penghasilan para ibu-ibu di desa Kampung Jamu ini ya Ruby. Betul sekali Adel. Oke. Nah, ngomong-ngomong ke Kota Palembang, kita akan bergeser sedikit nih ke Ogan Komering Ulu. Waduh, kira-kira ada apa tuh Adel di Ogan Komering Ulu ini bisa diacungi jempol karena memiliki kreativitas dalam memanfaatkan kotoran kambing menjadi pupuk organik. Waduh, kira-kira gimana ya itu Adel? Proses dari pembuatan pupuk atau kompos organik ini dari kotoran kambing. Udah penasaran kan kira-kira gimana? Ini dia liputannya untuk Anda. Desa Air Paoh yang berada di Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Oku, memiliki potensi pertanian yang cukup tinggi. Sebagian warga mengandalkan mata pencaharian menjadi petani. Potensi pertanian yang tinggi ini dijadikan peluang bagi sekelompok pemuda desa dengan memproduksi pupuk yang memang dibutuhkan petani. Seperti yang dilakukan kelompok pemuda di Desa Air Paoh, Kecamatan Batu Raja Timur ini. Mereka mengisi kegiatan positif seperti membuat pupuk organik berbahan kotoran hewan ternak. Misalnya yang dilakukan RK Saputra. Kreativitas muncul ketika kelangkaan pupuk subsidi. Hasilnya pun mengalir ketika produk mereka diminati para petani. Dan cara pembuatan pupuk ini pun sangat sederhana. Proses penyampiran pembuangan sampah. Mereka mengumpulkan kotoran kambing yang dikumpulkan dari peternak. Di mana dalam satu karung 50 gram kotoran kambing ia beli dengan harga Rp25.000. Ini saya ada inspirasi ini dikarenakan pupuk kimia itu semakin meninggi, jadi saya berinisiatif untuk membuat pupuk dari limbah kotoran hewan, karena kotoran hewan ini kebanyakan hanya dibuang-buang saja, tidak dimanfaatkan. Nah, jadi saya sebagai pemuda jadi harus bisa membuat inovasi yang baru. Jadi saya membuat pupuk organik ini. Untuk pemasaran kemana aja? Untuk pemasarannya kita untuk saat ini menitipkan produk-produk ini di toko-toko kembang dan toko pertanian yang terdekat, dan online juga kita lakukan juga. Gimana perkembangannya? Alhamdulillah perkembangannya cukup memuaskan untuk saat ini untuk pupuk ini ya. Tantangannya apa? Tantangannya ini mengumpulkan bahan baku ini ya. Tantangan saya ini itulah karena di dalam kota itu banyak bahan baku kita ini sebenarnya masih agak kurang gitu untuk menyuplai petani. Untuk proses pembuatan tidaklah sulit. Cukup dengan menggunakan mesin penghalus, limbah peternakan itu dihaluskan dan serpihan kotoran kambing yang tergiling halus.
dan difermentasi dengan campuran cairan gula merah. Setelah fermentasi selama 1 bulan, di dalam plastik barulah pupuk siap digunakan. Pupuk yang berhasil mereka buat digunakan untuk semua jenis tanaman, baik buah-buahan sampai untuk tanaman bunga. Dalam sebulan, mereka dapat menjual sebanyak 700 karung kecil. Satu karung dijual dengan harga Rp35.000. Proses pengadukannya berapa lama? Proses pengadukannya nggak lama kok, cuman paling 15 menit atau 30 menit. Fermentasinya berapa lama? Fermentasinya kurang lebih 2 minggu atau 14 hari. Sudah itu kita kemas, lalu dipasarkan. Untuk pemasaran dilakukan secara online. Saat ini pemasaran masih di sekitaran Kota Batu Raja, Oku Timur, dan Kabupaten Oku Selatan. Wah Adel, ternyata memang keren sekali ya pemuda-pemudi dari Kabupaten Ogan Komering Ulu ini sendiri. Karena berawal dari kelangkaan pupuk bersubsidi itu sendiri, kemudian pemuda-pemudinya melakukan kreativitas, yaitu mengolah kotoran kambing menjadi pupuk kompos organik. Betul sekali. Mungkin ini bisa menjadi acuan juga ya untuk pemuda-pemudi di kabupaten lain untuk bisa memanfaatkan kotoran kambing sendiri, bisa menghasilkan cuan, pundi-pundi cuan ini, Adel. Nah, Ruby, memang pemuda-pemudi khususnya di Desa Air Paoh, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu ini dapat kita acungin jempol karena dari kreativitasnya bisa membuat pupuk kompos organik dari kotoran kambing. Nah, pemirsa jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan ke Banyuasin. Tetaplah bersama kami dalam program Kampungku. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Kampungku. Nah Adel, kalau tadi kita sudah berjalan-jalan ke Kabupaten Ogan Komering Ulu ya. Nah kita akan bergeser sedikit nih. Kali ini kita akan ke Kabupaten Banyuasin. Kabupaten Banyuasin. Tepatnya itu di Kelurahan Rawamaju, Adel. Nah di sini ini ternyata ibu-ibu di daerah ini tuh sangat kreatif, Adel. Kalau Adel pernah makan tahu ataupun tempe bacem? Wah, itu sih makanan favorit aku, Ruby. Enak banget enak kan? banget ya. Apalagi sore-sore kayak gini, kayaknya nyemilin tahu bacem sama tempe bacem tuh kayaknya enak banget tuh deh. pasti. Apalagi kalau misalnya kita tahu dan tempe bacem ini merupakan salah satu lauk ya. Namun di Kabupaten Banyuasin ini sendiri ini dijadikan sebuah UMKM nih Adel. Jadi ibu-ibu di sini menjual dari tempe dan tahu bacem itu mulai dari paketan sampai bijiannya. Wow. Nah kira-kira pasti pemirsa di rumah ini sudah penasaran ya. Penasaran banget dong cara pembuatannya, kemudian proses pembuatannya. Langsung saja kita simak liputannya. Ini dia liputannya untuk Anda. Tepatnya di Kelurahan Rawamaju, Kabupaten Banyuasin. Di sini memiliki berbagai wisata dan UMKM yang unggul. Salah satunya UMKM kuliner yang masih baru tapi sudah banyak penggemarnya.
UMKM yang baru berumur 6 bulan ini menghasilkan makanan rumah, yaitu tempe dan tahu bacem. Meski terdengar sederhana, ternyata masakan ini rasanya lezat dan berbeda dari tahu dan tempe bacem pada umumnya. Sedikit. Pelan-pelan masuk ya asamnya, Bu. UMKM ini belum memiliki nama brand tertentu, tapi terkenal dengan nama yang menghasilkan produk yaitu Sartini dan Sri. Nama ini pun sudah sangat terkenal di Kelurahan Rawamaju. Tak heran UMKM ini sudah memiliki banyak penggemarnya. Selain tempe tahu, ada yang lain juga, Bu, yang dijual untuk dibacem atau cuma tempe tahu? Ya, tempe tahu sementara masih tempe tahu, masih belum ada yang lain. Ini biasanya dijual kemana aja, Bu? Ya, itu sementara masih kalau pesanan aja. Pesanan aja ya, belum masuk-masuk. Belum, masih pesanan aja. Harganya berapa dijual? Harganya dijual 1.500. Kalau per paket satu mika itu 40.000. Tahu dan tempe itu ya? Ya, tahu dan tempe tergantung permintaan. Apa mau tempe aja, mau tahu aja atau tahu tempe. Sekarang pembelinya banyak dari mana, Bu? Kebanyakan ya masih di lingkungan Kelurahan Rawamaju. Sini masih sering dapat pesanan dari kecamatan. Sehari berapa biasanya produksi, Bu? Nggak mesti ya, kalau lagi ada pesanan banyak ya kadang sampai itulah dalam satu hari itu 300 biji. Kalau enggak ya paling bikin 100. Cara membuat tahu dan tempe bacem termasuk mudah, namun membutuhkan waktu yang cukup panjang. Pertama, bumbu yang disiapkan untuk pembuatan tahu dan tempe bacem seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, daun salam, gula merah, gula putih, garam, lada, dan penyedap rasa. Pertama, siapkan air yang dipanaskan. Masukkan bumbu yang telah disiapkan sebelumnya, lalu setelah itu masukkan tahu dan tempe. Selanjutnya dimasak selama 1 jam. Setelah masak, tahu dan tempe siap disajikan. Yang membedakan tahu dan tempe bacem ini adalah dimakan dengan sambal khas dari UMKM ini. Sehingga perpaduan sambal dan bacem ini sungguh sangat lezat. Sambal, tutup, necis ke, Bu. Necis aja, Bu. Necis ke ini ada apa, Bu? Oke, dibalik, Bu. Harga tempe dan tahu bacem ini sendiri dijual Rp40.000 per paket. Dan tersedia satuan tahu dan tempe bacem dengan harga Rp1.500 per bijinya. Untuk memesan tahu dan tempe bacem ini harus memesan H-1 karena produksi tempe tahu selalu fresh sesuai dengan pesanan. Wah Ruby, kalau ngelihat proses pembuatan tempe dan tahu bacem ini memang nggak salah ya. Makanannya enak karena prosesnya juga cukup panjang. Betul. Walaupun mudah. Jadi pengen makan tempe bacem. Kayaknya enak ya ternyata. Mungkin ini juga bisa nih jadi motivasi untuk ibu-ibu ataupun pemuda-pemudi masyarakat dari desa lain untuk bisa memanfaatkan kuliner-kuliner khas daerahnya untuk menjadi UMKM yang dapat dikembangkan lagi. Betul sekali Ruby. Nah, ngomong soal makanan, kita akan bahas makanan lagi nih. Kayaknya hari ini emang segmennya banyak makanan ya. Betul banget, apalagi memang kota Palembang ini terkenal sebagai kota kuliner.
dan banyak sekali makanan khas yang ada di Kota Palembang. Salah satunya makanan burgo. Udah tahu Waduh, dong burgo? Itu aku sering banget tuh ada kalau makan burgo, dan aku inget banget ciri khas ya. Mungkin bagi aku nih, kalau misalnya dengar kata burgo itu aku sering banget ngelihat jualan burgo itu pada saat bulan puasa bulan puasa nih. Bulan Ramadan bulan ya. Ramadan tepatnya, karena banyak sekali tuh biasanya di pinggiran yang menjual makanan khas dari Kota Palembang. Salah satunya burgo dan juga lakso. Betul Bang Arbi. Dan pemirsa, ternyata burgo ini telah menjadi atau sudah tercatat sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya di tahun 2021 kemarin. Nah, makin penasaran kan gimana sih bentukan makanan burgo dan juga cara pembuatannya? Ini dia liputannya untuk Anda. Kawasan Jalan Kiai Haji Azhari, 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, merupakan daerah yang sebagian besar warganya asli lokal Palembang dan juga warga keturunan dari berbagai etnis budaya seperti Arab, Tionghoa, dan India. Mata pencaharian sehari-hari warga 7 Ulu sangat beragam, mulai dari PNS, swasta, dan buruh juga pedagang. Di kawasan ini banyak terdapat tempat penjualan makanan khas Palembang, salah satunya burgo. Burgo merupakan makanan dingin Palembang. Lakso campur burgo pakai kuah burgo. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat burgo ialah tepung beras dan sagu. Apabila dilihat dari outputnya, yaitu burgo, artinya beras, sagu dan kelapa dulu memang sudah merupakan konsumsi masyarakat sehari-hari saat itu. Tadi orang lewat sekali lewat di aku dulu. Bahan pembuatan kuah burgo ialah kelapa dan ikan. Penggunaan ikan inilah yang membedakan burgo dengan kuliner khas Palembang yang serupa, yaitu lakso. Ikan yang digunakan untuk bahan pembuatan kuah direbus, kemudian ikan yang sudah direbus dipisahkan dari tulangnya. Proses ini mengajarkan tentang kesabaran makna filosofis yang terkandung dari proses pembuatan kuah burgo ini, ialah kesabaran dan keuletan. Syekh Ainul Yakin atau yang akrab disapa Syekh Barokbah, salah satu pengusaha kuliner khas Palembang keturunan Arab ini, sudah membuka kedainya yang bernama Sera Sera sejak tahun 1986. Makanan yang ia jual memiliki cita rasa dengan bumbu resepnya yang khas. Kami tinggal belum ada yang buka makanan khas Palembang. Jadi kami coba-coba membuka makanan khas Palembang seperti burgo, lakso, laksan, celimpungan, nasi gemuk, nasi minyak, bubur ayam. Nama pempek, Pak ya? Terutama pempek. Pempeknya pempek telur, segala macam pempek. Dari pempek kapal selam, pempek lenjeran, pempek adaan, pempek sapupuk, dan lain-lain, termasuk pempek lenggang. Dari situ, alhamdulillah mendapat respon sambutan dari masyarakat Seberang Ulu ini. Pas itu buka, mendapat tanggapan yang luar biasa sampailah sekarang ini. Berarti berjualan sudah berapa lama, Pak? Berarti jualan sekitar 36 tahun ya? Sekitar 36 tahun. Dari tahun 1986 kami membuka warung ini. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masalah dan mendapat respon dari masyarakat dari hampir dari Palembang sampai Pelabuhan sampai Tanjung Karang. Alhamdulillah sekarang semenjak jalan tol ini dari Tanjung Karang seminggu sekali ada yang di sini dari
masyarakat Tanjung Karang. Cita rasa kuah burgo yang khas ini telah membuat burgo diminati bahkan oleh pengunjung dari Jakarta yang baru pertama kali mencicipi burgo ini. Bagaimana? Hah? Baru nyobain. Ada kayak santan-santan gitu. Ada kayak manis. Kalau dicampur pakai cabai, cabainya ya enak gitu. Kayak mantap. Baik. Mungkin dari segi burgonya sendiri gimana, Pak? Dia kayak kan dari itu ya, dari beras ya. Ada di lembut. Dicampur sama yang apa tuh? Namanya yang gejah-gejah itu, laksan ya. Sama laksan. Jadi nyatu gitu ya. Saat ini, burgo sudah tercatat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2021 sebagai warisan budaya tak benda. Kuliner ini diharapkan dilestarikan dan dikembangkan sampai menjadi kuliner yang mendunia. Nah Adel, ternyata memang burgo ini sangat enak dinikmati dengan kuahnya Adel. Nah ini kuahnya ini sendiri itu memang terbuat dari ikan dan juga kelapa. Jadi memiliki rasa yang memang khas dan juga unik. Sedangkan untuk gurih juga ya karena ada perpaduan antara kelapa dan juga ikan. Sedangkan untuk burgonya sendiri itu memang terbuat dari tepung beras dan tepung sagu. Adel. Aduh makin enak nih disantap sore-sore gini. Nah Ruby, pemirsa jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan menyajikan kampung-kampung dari daerah atau kabupaten lain yang ada di Sumatera Selatan. Tetaplah bersama kami dalam program Kampungku. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Kampungku. Nah Adel, kalau tadi kita sudah berbicara tentang kuliner. Nah kira-kira by the way Adel ya, ngomong-ngomong nih kayaknya suasana kita ini lagi di mana sih Adel emangnya? Ruby nggak tahu nih kita ada di mana. Mungkin pemirsa di rumah juga penasaran kan dengan suasana yang enak dan juga tempat yang cukup artistik ini. Estetik ya, kalau zaman Instagramable. Kita tepatnya ada di 40 Avenue, tepatnya di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, dengan ornamen-ornamen yang vintage, juga suasana yang enak, mungkin pemirsa di rumah bisa nih berkunjung ke sini untuk makan dinner, makan malam menjadi opsi ya untuk salah satu tempat keluarga. Bersama keluarga, tempat kumpul bersama keluarga. Tapi Adel, ngomongin soal vintage, nah kali ini kita juga akan membahas tentang kampung vintage yang ada di Kota Palembang nih Adel. Wow. Udah pernah dengar nggak sebelumnya? Kampung vintage di mana ya kira-kira Ruby? Nah, kampung vintage ini sendiri terletak di Kelurahan 28 Ilir Adel. Nah, di sini memang seperti yang kita tahu Kota Palembang ini merupakan salah satu kota tertua yang ada di Indonesia. Betul Oleh banget. karena itu banyak bangunan-bangunan juga yang dari zaman Belanda dulu ternyata masih meninggalkan bangunan-bangunannya terutama di Kota Palembang hingga saat ini. Dan masih berdiri kokoh. Nah, salah satunya itu ada gedung Jacobsen van den Berg itu Adel. Udah pernah dengar belum sebelumnya? Itu yang di kawasan sekarang yang di persimpangan itu kan ya? Betul, namanya yang itu sekarang Kampung itu jadi Sekana. gudang. Betul, namanya Kampung Sekana dan juga di sana memang ada rumah limas yang masih berdiri kokoh padahal sudah berumur hampir 200-an tahun Adel. 200 tahun. Aku oleh jadi makin karena penasaran itu, nih Ruby, gimana sih kira-kira Kampung Sekana ini? Nah, oleh karena itu juga Adel, di sini juga bisa menjadi tempat spot foto yang vintage banget untuk anak-anak muda kayak sekarang kita ini. Okay. Nah, mungkin pemirsa di rumah sudah sangat penasaran gimana sih kampung vintage dari Sekana ini. Ini dia liputannya untuk Anda. Kota Palembang dikenal sebagai kota kuliner dan kota yang penuh sejarah. Sebagai salah satu kota tua, banyak bangunan tua di Kota Palembang.
Salah satunya di kawasan Sekana yang terletak di Kelurahan 28 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Ternyata, bangunan tua di kawasan Sekana ini menjadi salah satu kawasan para bangsawan, mulai dari adipati hingga kerabat Kesultanan Palembang Darussalam. Bahkan, kawasan Sekana yang terletak di pinggiran Sungai Musi ini menjadi benteng pertahanan di era Kesultanan. Dulunya kampung ini menjadi pusat kota serta sentra ekonomi yang cukup strategis. Uniknya, jika berkunjung ke kampung Sekana, kamu akan menemukan bangunan-bangunan yang dibuat pada masa Belanda. Seperti Gedung Jacobsen van den Burg, perkantoran dan pergudangan yang dikelola perusahaan perdagangan milik Belanda ini masih berdiri cukup kokoh. Bangunan ini juga menjadi ikoniknya kampung Sekana. Maka tak heran, baik masyarakat kota Palembang maupun wisatawan datang ke kampung ini untuk melihat, menikmati, hingga bersuah foto dengan bangunan vintage bersejarah ini. Selain bangunan buatan Belanda, kamu juga akan melihat rumah limas yang telah berumur 200 tahun dan masih kokoh hingga sekarang. Pak Muhammad, warga asli kampung Sekana ini mengatakan bangunan-bangunan di kampung Sekana tidak ada yang berubah dan malah menjadi ikonnya kampung Sekana. Kampung ini juga masih didominasi penduduk asli kota Palembang. Gedung-gedung yang besar-besar itu malah jadi ikonnya di sini ya Pak, jadi ciri khasnya di sini. Iyalah, ciri khasnya di sini lah kali. Gudang-gudang apa kan besar-besar kan gudangnya kan situ kan. Iya. Untuk di sini masyarakatnya masih banyak masyarakat asli Sekana ada Pak? Ya asli kalau banyak. Asli Sekana kalau sini asli ini. Wong lamo kalau Mas sini. Lamo kalau. Biasanya masyarakat di sini untuk mata pencariannya apa Pak? Kerja apa? Macam-macam lah, ada yang nyekop, ada yang macam-macam lah, banyak lah. Mata pencaharian masyarakat di kampung Sekana Vintage ini didominasi sebagai pedagang makanan khas kota Palembang dan buruh harian. Di tengah kesibukannya, warga tetap rutin melakukan gotong royong setiap minggunya. Ibu sudah usia 63 sudah. Berarti dari kecil ya di sini? Enaknya ya berkuli-kuli, tak tahu 1.000-2.000 dapat lah. Gitu kan tak kate kecamatan. Ibu juga sebagai tukang cuci rumah tangga. Apa sih Bu yang jadi ikonik di kampung Sekana ini? Apa yang jadi ciri khas di kampung Sekana ini? Pempek, selimpungan, laksan. Banyaknya bangunan lama yang tidak diubah dan masih kokoh hingga sekarang, bahkan menjadi ikon di kampung ini membuat masyarakat menjuluki kampung Sekana sebagai kampung vintage. Wah Ruby, memang kampung Sekana ini banyak gedung-gedung vintage, makanya disebut sebagai kampung Sekana vintage. Kalau sore-sore berkeliling di kampung ini, menikmati keindahan dari suasana kampung, kemudian tepatnya di tepian Sungai Musi, itu sangat asli sekali ya suasananya Adel. Dan apalagi melihat matahari terbenam ya, kayaknya
Wah, ini anak indie banget ya. Anak indie banget dan juga pas banget buat dijadiin spot foto Instagramable buat diupload ke Instagram tuh Adel, bisa banget. Nah, ngomong-ngomong soal destinasi wisata di Kota Lubuk Linggau juga memiliki 2 destinasi wisata sekaligus nih. Salah satunya yaitu yang pertama ada air terjun dan juga perkebunan anggur yang mungkin bisa kita petik langsung kali ya. Waduh, seru nih kayaknya. Seru banget tuh Adel. Ternyata baru tahu juga nih kalau misalnya ternyata di Lubuk Linggau ini ada wisata air terjun dan juga wisata kuliner angkringan dari kebun anggur tadi ya. Betul sekali Ruby. Tepatnya di Kampung Kelurahan Air Temam, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, Kota Lubuk Linggau. Nah, pemirsa di rumah pasti sudah penasaran bagaimana sih keindahan dari air terjun dan juga kebun anggurnya. Dan ternyata kebun anggur ini ada 20 jenis anggur nih. Makin penasaran kan? Ini dia liputannya untuk Anda. Kampung Kelurahan Air Temam merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan, 1 Kota Lubuk Linggau. Sebagian besar penduduk Kampung Temam ini selain warga asli Lubuk Linggau, sebagian besar juga didiami dari warga pendatang, khususnya warga asal Pulau Jawa dan daerah tetangga. Di Kampung Kelurahan Air Temam saat ini memiliki 2 destinasi objek wisata yang patut Anda coba kunjungi jika tengah melintas ke Kota Lubuk Linggau. Seperti objek wisata air terjun Temam dan angkringan kebun anggur. Objek wisata Temam yang menawarkan keindahan air terjunnya ramai dikunjungi warga di saat libur akhir pekan dan libur nasional. Kalau untuk air terjun Temam itu 200 orang, kemudian ketika ada yang keluar baru diganti. Ya, kita sudah sangat bahagia Mas Nalgi ya. Bahagia kenapa? Karena salah satu hal yang membuat berkembangnya atau menunjangnya program Ayo Ngelong Lubuk Linggau 23323 itu adalah mulainya orang bergeliat dalam wisata. Ada sebuah tempat yang menjadi destinasi kunjungan. Ya, kita sangat bahagia seperti itu. Sementara itu, destinasi wisata angkringan kebun anggur ini berada di RT 5 Kelurahan Air Temam. Setidaknya ada 30 jenis buah anggur yang ditanam di kebun ini. Seperti jenis Jupiter, Ninel, Gospi, Kismis, dan masih banyak lagi. Oh, keren ini. Ada semuanya tadi. Ada kebun. Ini aku baru tahu ya, ada kebun anggur ini yang di sini. Yang ke arah Temam ya. Bagus ternyata. Gimana ini kondisinya? Kira-kira. Ya bagus. Suasananya bagus. Tempat wisata lah ya. Tempat wisata bagus. Tempat wisata. Apalagi owner tadi kan nyiap ke tempat angkringan juga. Bagus kalau sore-sore pasti nyaman di sini. Sementara itu, dengan keberadaan destinasi kebun anggur ini cukup meningkatkan perekonomian warga setempat dan diharapkan nantinya menjadi salah satu alternatif tempat wisata yang harus dikunjungi warga Lubuk Linggau maupun luar daerah. Masih ada asam ya? Nah, sedikit. Kak, gambar aku udah ada, Kak? Wah, seru sekali ya Del, sepertinya kalau kita berwisata ke air terjun yang ada di Lubuk Linggau ini sendiri. Belum lagi tadi ternyata anggurnya itu ada kurang lebih 30 jenis ya. Oh, ternyata 30 jenis anggur ya. Benar sekali, ada dari Kismis, kemudian Jupiter,
dan jenis-jenis lainnya. Selain itu Adel, mungkin ini juga bisa menjadi salah satu opsi ya untuk pemirsa di rumah untuk menanam ataupun mulai berkebun anggur yang nantinya akan mampu meningkatkan perekonomian dari warga di daerah tersebut, Adel. Betul sekali, Ruby. Nah, pemirsa, tentunya masih banyak kampung-kampung yang ada di Sumatera Selatan yang akan kami sajikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami dalam program Kampungku. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Kampungku. Nah, Adel, kali ini kita akan mengajak pemirsa di rumah lagi untuk berwisata. Namun kali ini wisatanya itu ada di tepian Sungai Musi, Adel. Tepian Sungai Musi pasti udah cantik banget deh, karena memang Sungai Musi ini menjadi salah satu ikonnya Kota Palembang nih, Ruby. Benar sekali. Nah, ngomongin soal ikonik, nah di sini sendiri tepatnya di Kelurahan 34 Ulu itu terdapat rumah 3 budaya yang berusia lebih dari 300 tahun, Adel. Wow, 300 tahun dan sampai sekarang tuh masih bagus ya rumahnya. Benar sekali. Jadi ini tuh ada bangunan heritage di pinggiran Sungai Musi yang memiliki tentunya berbeda karena di sini itu terdapat akulturasi dari 3 budaya, yaitu budaya Tionghoa, Melayu, dan juga Muslim, Adel. Wah, Ruby, jadi makin penasaran nih dari rumah 3 budaya ini gimana sih sebenarnya bentuknya itu? Nah, pemirsa di rumah mungkin pengen langsung aja nih, Adel. Mungkin bisa menjadi salah satu destinasi wisata juga untuk pemirsa di rumah. Dan ini dia liputannya untuk Anda. Kota Palembang terkenal dengan kota yang memiliki banyak destinasi wisata yang terletak di tepian Sungai Musi. Salah satunya berada di Lorong Saudagar Yucing, Kelurahan 34 Ulu, Palembang. Terdapat rumah atau bangunan heritage di pinggir Sungai Musi yang memiliki 3 harmoni budaya dengan akulturasi budaya Tionghoa, Melayu, dan juga Muslim. Daya tarik utama yakni suasana rumah yang berusia lebih dari 300 tahun yang masih berdiri kokoh di tepian Sungai Musi. Dalam perjalanan menuju ke lokasi dapat melalui jalur darat ataupun sungai. Jika melalui sungai, kita akan disuguhkan pemandangan yang indah, mulai dari jembatan Ampera, serta kehidupan masyarakat Kota Palembang di sekitaran Sungai Musi. Jika melalui jalur darat, kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang cukup menarik. Karena hampir di setiap rumah warga, kita akan melihat pengrajin daun nipah. Dan sebagian besar ibu-ibu bermata pencarian sebagai pengrajin daun nipah. Hasil kreativitas warga inilah menjadikan roda perekonomian di kampung ini berputar. Pada abad 17 dan yang pertama kali itu ini Ong Eng Tuan. Beliau adalah yang pembawa, istilahnya yang pertama kali ke Palembang. Wisata ini tahun 2017. Waktu itu kami dibantu sama komunitas, tetapi di bawah Kemenpar pada waktu itu. Ibu-ibu ini bisa dibilang 95%. 95% ibu-ibu itu pengrajin nipah itu sudah berlangsung dari puluhan tahun yang lalu juga, dan sekarang pun masih masih tetap berjalan kayak gitu. Nah, contohnya yang kita punya ini juga nih, kita membantu warga, istilahnya hasil yang mereka buat kita bantu untuk dijualkan di sini kayak gitu. Rumah ini kan perlu kita lestarikan, perlu kita jaga. Jadi kami selama ini mengadakan kegiatan. Contohnya nih ya, kami buka untuk makrab, malam keakraban. Jadi kadang mahasiswa nanti ngineplah semalam di sini, nanti biayanya berapa, include makan di sini kayak gitu. Jadi bisa membantu istilahnya untuk pendapatan kami. Jadi memang kami nggak menutup kemungkinan untuk acara apa aja kami bisa bantu kayak gitu. Rumah ini memiliki berbagai keunikan yang memikat mata.
Juga terdapat ukiran kayu khas dengan hewan dari 12 sio dengan ornamen khas Tiongkok. Bahasa Indonesia, palu, paku, pacul, itu. Yang pertama memang ini kan bangunan yang bersejarah ya, jadi sejarah yang ada di Palembang, kemudian juga kayak cagar budaya juga lah seperti itu. Menarik karena memang masuk-masuk tempat-tempat kayak labirin seperti itu, jalan kecil seperti itu ya, jalan tikus seperti itu. Ini menarik. Saat ini telah ada walking tour Palembang dengan rute para saudagar, sehingga dapat memudahkan wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin berkunjung. Wah Ruby, ternyata memang rumah ini memiliki ornamen yang menjadi ciri khasnya, yaitu ada ornamen 12 sio yang ada ornamen-ornamen Tiongkoknya nih di sini, dan memang menjadi ciri khas dari rumah ini. Betul, menjadi ikonik ya Adel. Tapi selain itu juga ternyata selain bangunan yang unik di Kelurahan 340 ini, melainkan masyarakat di daerah ini juga banyak ibu-ibu yang melakukan merajut ataupun merakit dari daun nipah nih Adel. Jadi daun nipah ini sendiri itu dihasilkan untuk menjadi kreativitas kerajinan tangan seperti tatakan gelas, kemudian piring dari anyaman daun nipah. Oke, ternyata memang di kawasan ini, di kampung ini tidak hanya memiliki wisata dari rumah tiga budaya itu, tapi juga memang ada warga yang menekuni dan ini menjadi UMKM dari kampung. Betul ini ya, Ruby. Menjadi kerajinan tangan yang juga bisa meningkatkan perekonomian dari warga di Kelurahan 340 ini sendiri. Tetap di Kota Palembang, tapi kita akan bergeser di Kelurahan Sakobaru, Kota Palembang. Nah, untuk kampung ini, masyarakatnya memang patut diacungin jempol karena kampung di Sako ini terkenal akan keharmonisan bersama, khususnya dalam gotong royong dan juga menikmati kebersamaan di sore hari, tepatnya di lapangan untuk bermain voli. Waduh, ternyata di sini masyarakatnya memang sangat rukun ya Adel ya, dan bentuk kerukunannya itu juga dituangkan dengan bermain voli bersama nih Adel. Betul sekali Ruby. Nah, penasaran kan gimana sih sebenarnya bentuk kampung Sako ini dan bagaimana keharmonisan warga di situ? Ini dia liputannya untuk Anda. Warga di Kelurahan Sakobaru Palembang memiliki rasa kekeluargaan yang erat. Hal ini dikarenakan mayoritas warga di sini memiliki hubungan darah. Dahulu, wilayah Sakobaru merupakan daerah rawa dan berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin. Luasnya tanah di sini hanya dimiliki segelintir orang yang kemudian berketurunan dan menjadi penduduk tetap di Sakobaru. Rasa kekeluargaan yang kuat ini diturunkan dan tetap dijaga hingga saat ini dan terjalin dengan penduduk baru yang masuk ke daerah ini. Meski daerah ini sudah mulai banyak perumahan, tak menjadikan silaturahmi warganya terputus. Untuk menjalin silaturahmi itu, warganya berinisiatif membuat sebuah lapangan tanah di antara rumah-rumah warga menjadi wahana bermain terutama bagi anak-anak. Dahulu lapangan tanah ini hanya dimanfaatkan sebagai tempat parkir warga, kemudian beralih fungsi menjadi tempat bermain. Beragam permainan dimainkan, tetapi yang sering dimainkan ialah olahraga bola voli. Sejak 3 tahun lalu, setiap sore, warga di Kelurahan Sakobaru berkumpul untuk bermain hingga menyaksikan dan meramaikan lapangan. Ya, untuk kegiatan di Sakobaru ini
Ya dulunya ini kan tanah untuk parkir mobil, motor. Sekarang kita buat untuk lapangan voli untuk masyarakat Sako Baru. Dan sekarang ini juga voli ini untuk seluruh masyarakat Sako Baru, anak-anak, ibu-ibu, remaja. Dan ini juga untuk positif. Karena ngapa? Karena ini kegiatan ini untuk juga kita menjauhkan dari narkoba. Antusias warga bermain bola voli turut menarik perhatian orang dewasa, termasuk para ibu rumah tangga. Lambat laun para ibu juga belajar dan ikut bermain voli untuk mengisi waktu luang. Karena ini berada di dekat rumah, jadi kan otomatis kita selalu melihat, Mbak. Karena selalu melihat, akhirnya punya keinginan untuk menggelutinya. Nah, daripada main-main tapi nggak jelas, jadi latihannya lebih fokus. Terus diajarin juga sama teman-teman yang lain gitu, sama yang pelatih-pelatih kita ini, teman-teman yang lain. Jadi bisa, dan kemudian kita sering ikut turnamen. Pertandingan bola voli di kampung ini menjadi tontonan yang mengasyikkan bagi warga. Letak lapangan di pinggir jalan utama memancing warga yang lalu lalang untuk ikut menonton, bersorak menyemangati pemain. Olahraga bola voli di kampung ini pun menjadi rutin dan membuat warga secara swadaya membangun lapangan yang lebih baik untuk bermain. Lambat laun, rutinitas olahraga ini membentuk keseriusan anak-anak dan ibu-ibu untuk membuat sebuah tim, sehingga mereka turut latihan untuk mengikuti pertandingan antar kampung. Ya dulu ada memang terbentuknya voli, tapi berhubung sekarang nih ya lapangannya sudah dibuat untuk perumahan, jadi lapangan ini dulu kosong awalnya. Jadi anak-anak dulu awalnya namanya anak-anak ada kegiatan positifnya. Sekarang kan zamannya HP, jadi ya meluangkan waktu untuk main olahraga voli kayak gini. Jadi lapangan ini lapangan bersama, ini lapangan keluarga, jadi untuk umum. Kelurahan di Kampung Sako Baru semakin erat dengan inisiatif warganya, memanfaatkan waktu luang dan lapangan membentuk suatu kegiatan yang bermanfaat. Nah, Adel, masih dari kawasan 40 Avenue. Di sini hingga saat ini kami sudah meliput hampir dari 100 desa yang ada di kawasan Sumatera Selatan, Adel. Namun dari 100 desa ini rasanya di Sumatera Selatan ini masih ada lagi 3.000 desa yang belum kami liput. Untuk itu, bagi pemirsa di rumah yang ingin kampungnya diliput dapat langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Dan tentunya Ruby, program Kampungku ini disebut sebagai program Voice for Voiceless, sebagai bentuk dalam menaikkan harta martabat dari kampung-kampung yang ada di Sumatera Selatan tentunya. Betul sekali, Adel. Jadi sebagai memang televisi publik, kami memiliki kewajiban untuk mengangkat harkat dan juga martabat dari kampung-kampung yang ada di Sumatera Selatan. Dan tentunya bagi pemirsa di rumah yang kampungnya ingin diekspos, jangan lupa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Nah, Adel, akhir kata, saya Ruby Vidya Mandala Putri dan saya Adelia Fadila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.